Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang pada konten kali ini saya akan membahas khusus tentang topik fisika, yaitu kontennya adalah projectile motions. Nah, ini biasanya dipelajari di kelas 10. Seperti biasa, kalian boleh download soal yang kita akan bahas di link yang sudah saya taruh di dalam kolom deskripsi. Dan sebentar lagi kita akan langsung ke pembahasan dari soal yang nomor 1. Oke. Sebelum masuk ke dalam soal nomor 1, saya mau ngebahas dulu tentang quick review formulanya. Projectile motion itu nanti kalian akan menggunakan dua rumus ya. Jadi yang namanya projectile motion itu kalian harus menguasai dua rumus. Yang pertama adalah kinematics, ya. Yang kinematics ini juga terbagi dua sumbu ya. Ada yang namanya x-axis dan y-axis. Kalau x-axis itu rumusnya kan cuma ini ya. X-axis itu kan rumusnya hanya yang velocity, distance over time ya, yang constant speed. Tapi kalau y-axis itu ada tiga rumusnya yang kalian sudah pernah pelajari ya di sebagian sebelumnya ya. Jadi seperti ini ya. Kemudian lalu ada yang V final kuadrat, V initial kuadrat, plus ini plus minus ya. 2AS, seperti itu. Tapi dalam hal ini biasanya A-nya nanti kamu diganti akan G ya. Ini G, ini H ya. Kemudian, dan yang terakhir adalah ini H sebenarnya VIT plus minus setengah GT kuadrat. Ya. Dan yang berikutnya, projectile motion juga kamu harus pelajari vektor. Nah, vektor ini kamu harus kuasain trigonometrinya ya. Trigonometri, misalkan nanti ada benda dilempar seperti ini, kalian akan membuat yang namanya vektor komponen, yaitu Vx dan Vy. Nah, ini kalian harus pelajari ya. Jadi, kalau seperti ini, Vx itu V cos theta, tapi kalau Vy adalah V sin theta. Perhatikan tetanya itu saya buat terhadap sudut garis horizontal ya guys, biasanya ya. Ini ketentuan secara umum, tapi tidak mengikat ya. Artinya bisa tergantung gambarnya lagi nanti, disesuaikan. Ya. Oke, sekarang kita akan langsung menjawab soal-soal yang ada. Soal nomor 1. The graph shows how the position of the steel ball, which has been projected horizontally from P, change with time. The position of the ball is shown at constant time intervals. Ya, jadi ini ada dari titik P, dia itu projected horizontally ya. Nah, explain how the horizontal motions of the ball shows that air resistance is negligible. Itu artinya neglected atau boleh diabaikan. Nah, jawabannya itu adalah karena kalau kamu lihat untuk yang A, lihat deh. Ini kayak saya kasih stabilo ya. Jadi rate of change atau displacement-nya itu konstan. Jadi setiap 0,2 itu dia selalu setiap satu satuan waktu dia selalu travel 0,2 meter ya dalam waktu yang sama. Itu berarti velocity-nya kan konstan. Itu berarti nggak ada air resistance sama sekali ya. Jadi itu membuktikan bahwa air resistance-nya itu boleh diabaikan ya. Nah, bagian B. Bagaimana atau jelaskan explain the vertical motion of the ball. Nah, tadi yang kuning itu adalah kamu lihat secara secara horizontal. Kamu sekarang lihat sekarang dia secara vertikal nih. Lihat nih ya. Ini detik pertama. Kita anggap ya ini 1 detik ya. For example ya. Kemudian dia makin lama makin jauh tuh ya. Kamu bisa lihat tuh, makin lama makin jauh. Makin lama makin jauh. Itu berarti sebenarnya yang there is a vertical force ya. Jadi dalam hal ini adalah weight ya, force of gravity. Nah, ball therefore accelerates in a vertical directions ya. Jadi acceleration itu konstan, yaitu gravitational itu sendiri ya. Jadi karena jaraknya itu semakin jauh, itu berarti menunjukkan ada gaya yang membuat benda itu semakin lama semakin cepat, seperti itu. Kemudian yang C, if air resistance were not negligible, describe how this would affect. Jadi kalau sekarang yang C itu dianggap air resistance-nya itu tidak diabaikan. Nah, efeknya apa dengan horizontal motion? Nah, horizontal motion ini punya efek. Jadi bendanya itu pasti jatuhnya itu nggak di daerah sini nih. Karena ada air resistance, kemungkinan pasti dia ada di less ya. Karena hambatan itu pasti biasanya menghambat ya, berlawanan arah. Jadi yang C yang pertama nih untuk horizontal displacement would be less. Jadi pasti jatuhnya itu nggak nyampe 1 meter ya. Gitu untuk yang horizontal. Tapi untuk yang vertical displacement-nya,
dia bilang di sini karena ada yang namanya air resistance, itu berarti efek ke kemana aja, yaitu acceleration-nya would be less, nanti berefek ke would increase with time. Jadi waktu dari P sampai ke bawahnya itu pasti lebih lambat, seperti itu ya. Oke, itu pertanyaan yang teori dari nomor 1. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu nomor 2 ya guys. Nomor 2. A man jumps from plane that is traveling horizontally at the speed of 70 meter per second ya. Saya coba gambarin plane-nya walaupun saya nggak jago gambar ya. Jadi plane ini lagi gerak 70 meter per second, lalu ada orang yang keluar ya. Nah, ya, jam ini berarti dia dianggap free fall untuk sumbu Y-nya. Nah, if air resistance-nya ignore, jadi diabaikan dahulu ya. Nah, kita ditanya his horizontal velocity after 2 second after jumping ya, 2 second after jumping. Nah, jadi 2 detik kemudian dia pasti tuh ada di sini ya, misalkan ya. Nah, jadi waktu sesaat setelah dia lompat, dia itu speed-nya tuh masih sama kayak pesawat untuk yang horizontalnya. Tapi untuk yang vertikalnya dia itu 0 sebenarnya ya. Karena free fall ya, dianggap ya ini namanya free fall untuk yang sumbu Y-nya. Tapi sumbu X-nya itu dia ikutin pesawat 70 karena kan awal pas dia keluar dari pesawatnya 70 seperti itu. Nah, 2 detik kemudian kita lihat ya posisi di 2 detik kemudian yang ini nih. Nah, sumbu horizontalnya itu sebenarnya konstan, nggak pengaruh apa-apa ya. Tidak pengaruh apa-apa karena air resistance-nya diabaikan ya. Sebenarnya lebih sedikit ya faktanya, tapi untuk teori, hitungan teori kita bisa abaikan dahulu. Jadi untuk horizontal itu sama sebetulnya no change. Jadi jawabannya adalah di sini saya tulis still 70 ya meter per second ya, no change ya, karena air resistance-nya diabaikan. Berikutnya, nah his vertical velocity 2 second after jumping. Nah, sekarang yang ditanya itu yang ini nih. Logikanya makin cepet dong, kan awalnya dia free fall nih, 0. Dari 0 sampai, nah ini berapa? Ini adalah V final. Nah, kalian pakai rumus kinematics nih sekarang guys. Kinematics, sumbu Y, kalian boleh pakai formula yang ini ya. Nah, jadi V final, ininya 0, acceleration itu kalau saya ngikutin guru kalian itu dianggap negatif, jadi negatif 9,8, T-nya itu adalah 2. Nah, di sini saya dapatkan hasilnya, kalian boleh hitung pakai kalkulator, sini saya dapatkan 9,8 kali 2, 19,6 ya, negatif 19,6. Negatif artinya dia ke arah bawah guys ya. Jadi ini 19,6, min 19,6 ya, arahnya ke bawah. Oke. Ini kalian tulis ya, min 19,6 meter per second arahnya ke bawah. Itu untuk jawaban yang B ya. Sekarang kita akan jawab yang C. Nah, yang C ini masuk ke bagian vektor. Jadi kita diminta magnitude and direction resultant velocity ya. Jadi kalian lihat yang ini kan ada 70 meter per second. Nah, yang Y-nya itu kalian boleh geser aja ke sini ya. Seperti ini ya. 19,6 seperti itu ya. Nah, negatifnya kalian tidak perlu masukin kalau menurut saya sebetulnya karena ini sudah mewakili arahnya ke bawah gitu ya. Lalu ini adalah resultannya ya. Pitagoras ya. Nanti kalian bisa menggunakan rumus Pitagorasnya. Sorry. Jadi R kuadrat 70 kuadrat ditambah 19,6 kuadrat. Kalau kalian masih mau still masukin negatif nggak apa-apa. Endingnya akan tetap jadi positif sebenarnya ya. Jadi itu 19,6 kita kuadrat tambah 70 kuadrat, kemudian nanti diakar. Saya dapetin hasilnya 72,69 meter per second. Itu adalah magnitude-nya. Belum selesai, kita diminta direction-nya. Nah, direction-nya saya kasih sudut theta di sini. Sehingga saya bisa menggunakan formula theta sama dengan arcstan ya, atau shift tan, nanti kamu boleh pencet di kalkulator. Shift tan dari, rumusnya adalah yang Vy over Vx-nya. Jadi arctan dari Vy-nya itu adalah 19,6 dibagi 70 ya guys. Jadi di sini saya akan dapetin hasilnya adalah 15,68
derajat ya. Kalian boleh cek di kalkulator kalian. Kalau saya ada salah, please dikoreksi ya. Takutnya saya salah hitung juga. 15,6 derajat ini ya. Oke, ini adalah jawabannya ya. Silakan kalau kamu mau menuliskan, ada beberapa guru mungkin perlu menuliskan ini adalah, ini kan south of east ya. Namun ini tidak terlalu krusial, yang penting kalian bisa menggambarkannya dan menghitung tetanya ya. Demikian. Oke, ini nomor 2. Kita akan lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 3, guys. Nomor 3, oke. A dart is thrown horizontally at a speed of 8 meter per second toward a center of dartboard that is 2 meter away. At the same instance, the dart is released, the support holding that the dartboard fails, bla bla bla. Kalian bisa baca soalnya. Kalian di sini diminta state the motions of the dart and the dartboard while the dart is in flight. Jadi intinya, jadi ini punya dart nih ya. Kamu tahu ya mainan dart yang dilempar-lempar gitu, ini dart, horizontal. Nah, trajektori projectile-nya itu, dia sebenarnya akan nanti jatuh di sini ya. Nah, dia di sini ada sasarannya, dartboard-nya. Dartboard-nya itu pada saat ketika dilempar, dia juga jatuh. Jatuhnya vertikal ke bawah. Nah, pas di sini, dia hit, kena di senternya, seperti itu, kurang lebih ya. Nah, kita diminta menyebutkan dan jelaskan motion dari dart sama dartboard-nya. Dart itu yang merah, dartboard itu yang warna hijaunya. Nah, jadi jawabannya, dartnya itu moving at constant speed horizontally ya. Horizontally itu tadi berapa speednya adalah 8 meter per second. Itu untuk yang horizontalnya nih harus disebutin. Itu constant speed. Karena dianggap tidak ada air resistance. Ya. Tapi untuk vertikalnya dia itu accelerate, dipercepat gravity ya. Jadi ininya tuh semakin dipercepat untuk bagian vertikalnya gitu. Makanya dia bisa bentuknya parabolik seperti itu. Nah, itu untuk yang dart ya. Ini untuk yang dart. Sekarang dartboard-nya itu karena dartboard-nya kan jatuhnya vertikal. Jadi nggak ada yang horizontal, nggak usah kamu bahas gitu ya. Dartboard-nya itu accelerates vertically downward. Dia itu sama ya. Karena ini kan sama-sama dipercepat oleh gravitasi ya. Sama-sama. Jadi at the same rate tuh dia bilang ya. Gravitasi atau gravity acting on dartboard at the same rate ya. Ini kalian boleh tulis juga seperti ini. Dan at a particular instant vertical velocity is the same for dart and dartboard at the same rate as dart gitu ya. Jadi kalian boleh pilih ya. Ini untuk yang dartboard-nya seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Nah, di bagian B, kita diminta hitung nih. Nah, tadi kan teori, sekarang hitung ya. Jadi, the time taken for the dart to hit the dartboard. Nah, di sini saya coba gambarin ulang kejadiannya. Kejadiannya itu, ini dart yang warna merahnya tadi, dia trajektorinya kan begini, parabolik ya. Ini ada dartboard-nya yang warna yang lingkaran bentuknya, terus dia jatuh seperti ini. Nah, kita tahu bahwa dia bilang ini jaraknya adalah 2 meter. Speed horizontalnya 8 meter per second. Nah, the time taken for the dart to hit dartboard, itu kalian bisa hitung formulanya. Karena ini horizontal, kalian bisa hitung pakai rumus horizontal ya. Distance over time. Jadi time-nya itu seperti ini, nanti didapat 2/8. Hasilnya adalah 0,25 second. Seperti itu, guys. Ini untuk yang B bagian yang I. Sekarang, vertical component of dart velocity just before it strikes the dartboard. Nah, perhatikan ya, seperti biasa, ini mirip yang tadi. Ini tuh V inisialnya tuh 0. Nah, yang ditanya tuh waktu dartnya nyampe di sini, berapa V finalnya, seperti itu. Nah, V finalnya, kamu pakai formula yang mana nih guys? Bisa pakai ini ya. Nah, V final, ininya 0, karena ini sembunyi kan pakai rumus ini ya, tambah, ini saya pakai min 9,8, kalikan time-nya 0,25 yang kamu dapat dari sebelumnya. Di sini, di sini saya dapetin 9,8 kali 0,25 itu saya dapetin min 2,45 meter per second. Arahnya ke bawah lah guys. Orang jatuh ke bawah ya. Sudah pasti ya, negatif. Lanjut. Nah, yang nomor 3 persis dengan soal yang nomor 2. Jadi diminta magnitude dan direction. Seperti biasa kalian gambarin vektornya nih. Berarti yang ini kan 8 meter per second. Yang ke bawah ini adalah
2,45. Nah, berarti arah resultannya itu yang ini, guys. Jadi, kita hitung resultannya. R kuadrat, 8 kuadrat, tambah 2,45 kuadrat. Hasilnya adalah, tambah 2,45 kuadrat. Saya dapetin 8,36 meter per second. Oke, nah untuk directions, seperti biasa saya saranin kalian harus bisa menggambarnya dan kasih tanda tetanya. Nanti kalian tinggal tulis theta itu arcstan dari Vy over Vx. Nah, di sini arcstannya dari Vy-nya adalah 2,45 dibagi 8. Di sini hasilnya adalah 17 ya. 17,02 derajat, guys. Oke. Silakan kalian boleh pause video ini buat sambil nyatet ya, atau ngikutin. Kalau kalian ada pertanyaan selama ngikutin konten saya, boleh drop di kolom komentar atau bisa WA. Saya akan usahakan bisa jawab langsung secepatnya. Kita akan sebentar lagi masuk ke soal berikutnya, soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 ya guys. Nah, sekarang soal nomor 4 ini kita diminta menghitung ya. Ini ada, jadi tower, terus ada bola dilempar horizontal gitu ya. Nah, kita diminta identify, use two label arrows shows figure direction of the velocity v and the acceleration a of the ball when it's point P. Nah, ini ada titik P. Acceleration itu dia berlaku hanya ini dianggap resistance-nya diabaikan. Berarti dia cuma ada acceleration gravity, arahnya ke bawah. Nah, untuk direction of velocity-nya itu kan sebenarnya ada dua ya, Vx sama Vy ya. Nah, seperti ini nih ya. Gabungan resultannya kayak begini kurang lebih ya. V seperti itu. Ya. Itu untuk jawaban yang A. Nah, untuk jawaban yang B, calculate the time taken from when the ball bla bla bla. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk nyampe di tanah. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk nyampe di tanah itu kalian bisa menghitung dengan yang namanya yang kinematics itu ya, y-axis. Jadi kalian boleh menggunakan rumus H sama dengan VI T plus setengah G T kuadrat seperti ini. Nah, kalian perhatikan ya, di titik atas ini, kalau V-nya itu kan ada yang horizontalnya, tapi kalau yang ininya itu 0. Jadi VI-nya itu 0 di sini. H-nya kan 24 meter setengah. Nah, G-nya itu berapa, guys? G-nya itu negatif 9,8. Nah, ini T kuadrat. Nah, hati-hati ya, guys. Hati-hati banget. H di sini, karena acuan awalnya dari atas, kalau kamu bacanya ke bawah, itu berarti dia negatif 24 ya. Jadi jangan salah. Di sini negatif 24 karena kamu acuan angka 0 meter itu di tower paling atas. Kalau turun ke bawah, berarti dia negatif kayak gitu ya. Itu kan sesuai yang diajarin sama guru sekolah kalian. Jadi saya ngikutin aja. Nah, jadi di sini hasilnya min 24, min 4,9 T kuadrat. Nanti didapat T-nya di sini adalah, saya dapetin 2,21 ya. Kurang lebih 2,21 second. Itu untuk yang B. Nah, untuk yang C, kita sekarang horizontal nih. The ball hits the ground 27 meter from the base of the tower. Maksudnya yang ini nih, ini 27 meter, guys. Nah, speed, karena ini komponen horizontal, pakai rumus yang ini. Nah, jadi speednya itu distance-nya dibagi time-nya. Time-nya kan tadi 2,21. Jadi tinggal 27 dibagi 2,21. Saya dapatnya hasilnya adalah 12,2 ya, meter per second. Ini yang horizontalnya, guys. Oke. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam soal terakhir, soal nomor 5 ya, guys. Soal nomor 5 adalah sebagai berikut. Oke, persis atau mirip ya, similar dengan soal sebelumnya. Kita diminta sekarang menghitung calculate horizontal distance from the bottom of the cliff. Nah, ini berarti kita diminta menghitung yang ini nih. Dia kalau ini diterusin jatuhnya di. Nah, ini distance-nya itu berapa? Nah, pertama-tama kita perlu cari waktu. Time-nya, kita cari time yang diperlukan dari benda ini di atas sampai di bawah. Nah, saya ulangi, kalian bisa menggunakan formula yang ini ya. A sama dengan VIT plus setengah GT kuadrat. Nah, VI di sini karena ini kan rumus Y
komponen atau vertically. Kamu perhatikan Y-nya, VI-nya. Nah, di sini VI-nya kan 0, ya. Jadi tidak ada di sini, ya. Nah, di sini ada, tapi yang kita nggak perlu cari karena di rumus ini nggak diminta. Setengah min 9,81 T kuadrat. Nah, H-nya itu adalah negatif 12 karena acuan kita 0 meternya itu di atas, ya. Sekali lagi ya, kalau kamu ini melihatnya ke bawah berarti dia negatif 12. Sehingga nanti jawabannya adalah sebagai berikut, ya. T kuadrat nanti T-nya itu hasilnya di sini adalah saya dapetin 1,56 second. Kalian boleh hitung pakai kalkulator kalian. Nah, itu berarti untuk mencari yang distance-nya, horizontal distance, itu berarti tinggal V kali time. Nah, velocity-nya sudah speed yang horizontalnya 3,8, time-nya 1,56, nanti didapat hasilnya adalah di sini 5,946 meter, guys. Oke. Bagaimana, guys? Jika kalian ada pertanyaan, boleh langsung taruh di dalam kolom komentar atau WA. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan projectile motions. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya untuk membahas soal-soal yang lain. Terima kasih.